Bisa dikoneksikan ke 3 device sekaligus ya, tapi harus di switch, maksudnya begitu. Ini sudah ada emonya. Nah, ini yang menarik nih. Welcome back to my channel ya, di Device Kokolim. Di video kali ini saya ingin membuat video review tentang keyboard ini ya. Jadi keyboard Logitech. Nah, sebelum saya bikin reviewnya teman-teman semua, please klik subscribe dulu channel YouTube ini biar saya terus semangat untuk memberikan inspirasi sharingan kepada teman-teman semua ya, terkait dengan device gadget gitu ya kan, supaya nanti pada saat teman-teman ingin membeli atau sedang mencari gadget itu ya, ini bisa menjadi video referensi gitu ya. Oke, diklik subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Oke, dan di video sekarang saya akan membahas mengenai keyboard ini, keyboard Logitech MX Key Mini for Mac. Nah, jadi ini keyboard ini saya sudah bikin unboxingnya ya, dan sekarang saya bikin reviewnya teman-teman semua. Nah, di video review kali ini saya akan cerita sedikit ya mengenai pengalaman saya selama kurang lebih sebulan lebih ya. Ada ya, saya menggunakan keyboard ini dan saya bawa kemana-mana. Jadi ini MX Key Mini for Mac ya. Nah, kenapa saya membeli keyboard ini gitu ya, karena ada tulisan for Mac. Jadi artinya ini friendly kalau kita ingin koneksikan ke produk Apple gitu ya, apakah untuk MacBook ataupun untuk iPad. Mungkin lebih cocok ke iPad kali ya dibanding ke MacBook, karena MacBook kan sudah ada keyboard bawaan kan, jadi ngapain harus berat-berat bawa ini lagi gitu loh. Nah, yang pertama yang saya ingin bahas dari belakangnya dulu nih ya, dari belakangnya dulu. Ini belakangnya tulisannya macam-macam seperti ini. Dan di sini ada tonjolan besar ya. Ini untuk baterainya. Ini baterainya ada di sini, dan baterainya jujur awet banget. Itu saya udah ngecas berapa ya, sebulan lebih, sampai hari ini masih belum ngecas loh, bayangin. Terus di sini ada karetnya, ada 4 ya, 4 kaki karet begini. Nah, 4 kaki karet ini tuh kalau sudah ditaruh benar-benar nyaman, jadi dia nggak geser-geser ya. Terus kalau di atas itu ada tombol di sini ya. Ini tombol on off, dan ini tombol bukan tombol ya, ini lubang charger udah Type C gitu ya. Nah, jadi enak gitu kan untuk dibawa kemana-mana, karena ini colokan bisa menggunakan colokan untuk ngecas HP gitu loh ya kan. Nah, terus kalau kita balik depannya itu seperti ini. Ini kelihatannya tuh kayak apa ya, kayak premium banget ya gitu ya, kayak besi gitu ya, padahal ini bukan loh ya. Tapi ini mau dibilang berat ya, sebenarnya cukup beratnya tuh di sini, di baterainya sebenarnya. Nah, jadi kalau ditaruh tuh seperti ini. Jadi kalau untuk mengetik teman-teman semua, jadi tangan kita cukup nyaman ya, karena penaruhnya tuh seperti ini. Jadi tangan kita tuh tidak melayang gitu loh, artinya gitu ya. Jadi lebih enak buat ngetik. Nah, terus ini tombol-tombol ini juga empuk. Dan ini silent ya teman-teman, jadi nggak ada suara kalau kita ngetik. Dan menariknya ini bisa dikoneksikan ke 3 device sekaligus ya, tapi harus di switch, maksudnya begitu. Misalnya kalau sekarang kita lagi ngetik di iPad, misalnya kita pakai yang pertama. Terus nanti kalau ingin misalnya balas WA, misalnya kita bisa tuh langsung di switch yang kedua gitu ya, kalau kita koneksikan ke handphone. Jadi bisa langsung di switch gitu. Nah, ini kerennya tuh seperti itu. Terus kalau Anda balas WA, ini sudah ada emonya. Nah, ini yang menarik nih, keren ya. Nah, terus yang menarik lagi ya, ini kalau sekali hidup, kalau sudah pernah disinkron ke iPad, ini langsung connect loh. Anda lihat ya, ini Logitech Key Mini, ini kan masih not connect nih. Nah, kalau saya hidupkan seperti ini, itu langsung connecting. Nah, itu langsung connect. Jadi dalam hitungan detik bahkan ya. Jadi cepat sekali connectnya, dan waktu ngetik itu juga nggak delay. Terus ini ada lampu backlight. Dan lampu backlight ini bisa off otomatis kalau kita tidak menggunakan keyboard. Nah, ini kalau ditaruh seperti ini ya, dia akan off otomatis teman-teman semua. Nanti dia akan off sendiri kalau tidak digunakan, tidak disentuh sama sekali. Tapi, nah menariknya, nah ini kan udah off ya. Menariknya tuh ada sensornya gitu loh. Jadi kalau kita menggerakkan tangan kita ke atas ini tuh langsung hidup gitu lampunya tuh.
lampunya hidup. Nah, hidup ya. Jadi dia ada sensornya, tapi sensornya di mana? Saya sampai hari ini masih belum ketemu ya sensornya ada di mana gitu ya kan. Jadi ini untuk penghematan baterai. Jadi kalau nggak dipakai, nggak digunakan ya seperti ini. Jadi dia off, tapi kalau kesentuh atau ada kita swipe tangan kita di atas begini, itu dia langsung otomatis hidup. Apa kalau kita ngetik udah pasti hidup ya. Nah, itu kerennya. Cuman, nah ada cumanya begini teman-teman semua. Saya sarankan ya kalau membeli keyboard ini, saya lupa ngecek ya, ini ada nggak ya tombolnya selain warna putih gitu loh. Ternyata kalau tombolnya warna putih begini ditambah backlightnya putih. Nah kelemahannya cuma itu, backlightnya putih, tombolnya putih, akhirnya jadinya nggak jelas. Kalau ditaruh seperti ini, kalau mau ngetik terkadang itu kalau kita masih belum hafal ini, jujur agak sedikit kesulitan. Apa kalau mata saya minus begini gitu ya kan, agak jujur saya agak kesulitan melihat kalau backlightnya putih terus tombolnya juga putih. Alangkah baiknya kalau teman-teman bisa membeli yang kontras ya, misalnya tombolnya hitam terus backlightnya putih, wah mungkin itu lebih keren lagi. Cuma saya beli ini warnanya begini itu saya berpikir kalau dihubungkan ke apa namanya, ke laptop, ke MacBook gitu, ke Mac atau ke iPad begini itu kan kelihatannya keren ya. Kelihatan keren banget gitu ya kan. Nah jadi saya belinya warnanya seperti itu. Nah tapi kalau saran saya dari pengalaman saya seperti itu, mending teman-teman beli yang warnanya kontras deh, lebih jelas. Nah coba lihat, kecuali kalau kayak gini ya, kalau kayak gini kan ya bisa jelas ya. Kenapa? Karena kan gelap ya, jadi backlightnya kelihatan terang. Tapi kalau dihadapkan begini, lampu dari atas ya udah, jadinya nggak jelas gitu loh ya kan, tambah nggak jelas, jadinya pudar gitu kelihatannya. Kalau saya lihatnya seperti itu ya teman-teman semua, ini pengalaman saya. Nah cuma enaknya sekali lagi ini kalau dikoneksikan ke iPad itu langsung connect. Jadi kalau matikan itu tinggal off aja, off. Nah itu langsung not connected. Jadi itu dalam hitungan detik loh, bayangin kalau sudah connect itu. Saking friendly-nya gitu dengan produk Apple. Jadi rekomend nggak? Jujur saya sangat rekomend banget ya. Jadi rekomendasi banget. Ini juga nggak begitu besar teman-teman. Ini hanya 1,5 jengkal aja, ini 1,5 jengkal telapak tangan saya. Jadi ini nggak begitu besar. Jadi mau dibawa kemana-mana ini juga sudah nyaman banget. Ya saya bawa kemana-mana seperti ini. Oke, jadi sangat saya rekomend teman-teman kalau ingin mencari keyboard dengan harga sejutaan, Logitech ini sangat saya rekomendasi. Oke, sekian dulu dari saya. Menurut saya sangat worth it sekali ya untuk keyboard ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye.